Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kalor. Berikut ini ada soal berkaitan dengan radiasi ya. Oke, Sobat 100 simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui total energi radiasi dari benda hitam yang bersuhu 27 derajat Celcius selama 256 detik itu digunakan untuk memanaskan air hingga mendidih. Keterangan berikutnya, bila energi yang diradiasikan benda tersebut adalah sama, dan tetapi suhunya sekarang 327 derajat Celcius ini digunakan untuk mendidihkan air yang jumlahnya sama. Pertanyaannya, lama waktu yang diperlukan adalah berapa second? Oke, Sobat 100, ilustrasi gambarnya sebagai berikut. Jadi di sini ada benda hitam. Benda hitam ini mula-mula suhunya adalah 27 derajat Celcius. Kalau kita ubah ke satuan Kelvin, nilainya adalah 300 Kelvin ya. Caranya adalah 27 ini ditambah 273, nanti ketemu angka 300. Satuannya Kelvin ya. Oke, berikutnya informasi pentingnya adalah untuk keadaan pertama ini dengan suhu 300 Kelvin atau 27 derajat Celcius ini, waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air itu 256 second. Nah, berikutnya ini kita gunakan suhu yang lain yang lebih tinggi, 327 derajat Celcius dengan kondisi memanaskan air yang sama. Jadi kalor yang diperlukan itu sama ya. Di sini saya tuliskan kalor untuk keadaan awal dan kalor untuk keadaan akhir itu jumlahnya sama. Yang mana untuk keadaan akhir suhu dari benda hitamnya adalah 327 derajat Celcius, atau kalau kita ubah ke satuan Kelvin maka angka 327 ini kita tambah dengan angka 273, nanti ketemu angka 600 Kelvin. Oke, berikutnya yang ditanya adalah waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air dengan suhu 327 derajat Celcius itu berapa? Oke, Sobat 100, karena di sini ada dua keadaan yang beda suhu benda hitamnya, maka kita gunakan suatu perbandingan ya dengan menggunakan rumus radiasi. Masih ingat ya rumus radiasi ya? Jadi kalau di sini kita gunakan perbandingan nanti bentuknya seperti ini, yaitu Q per T untuk keadaan 1 dibandingkan dengan Q per T untuk keadaan 2, nilainya sama dengan rumusnya radiasi ya, E sigma A T pangkat 4. Untuk yang di atas ini untuk keadaan 1, lalu yang di bawah ini untuk keadaan 2. Untuk sigmanya ini karena bentuk pecahan nanti bisa coret, jadi ini tidak perlu ditulis ya, tinggal kita tuliskan E sama A-nya. Nah, kebetulan ini benda hitamnya sama. Ini ada kuncinya ya. Di sini bendanya sama. Jadi nilai E dan A, E itu nilai emisivitasnya, A itu luas penampangnya, nilainya sama. Kemudian kalornya tadi juga sama nih. Energi yang diradiasikan benda itu sama. Sehingga nilai Q-nya sama, maka di baris berikutnya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Yaitu Q dibagi T1, T1-nya 256 per Q per T2, nilainya sama dengan E A, lalu T1 dipangkatkan 4. T1 adalah 300 Kelvin, yang di bawah sama ya, EA, lalu suhunya 600 Kelvin untuk T2. Ini dipangkatkan 4. Nah, untuk Q di atas dan Q di bawah ini bisa kita coret habis, lalu E di atas dan A di atas bisa coret habis ya. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah T2 per 256 sama dengan dalam kurung 300 dibagi 600 pangkatkan 4. Nah, 300 dibagi 600 itu ketemu setengah ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini T2 itu sama dengan setengah dipangkatkan 4 kalikan 256. Nah, ini Sobat 100 bisa hitung ya. Setengah kalau dipangkatkan 4 itu berarti sama saja dengan 1 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 ya. Nah, angka 256 kalau dibagi 16 ketemunya juga 16. Jadi kita peroleh waktu untuk keadaan 2, T2 itu sama dengan 16 second. Ini jawabannya ya Sobat 100.
Bagaimana Sobat 100, bisa dipahami ya? Jadi ingat baik-baik, pahami dulu soalnya. Kalau di sini berkaitan dengan radiasi benda hitam, Sobat 100 gunakan rumus radiasi ya. Rumus radiasi itu adalah Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Nah, kalau di sini kita membandingkan dua keadaan dengan suhu yang berbeda, sigmanya boleh kita tidak tuliskan karena nanti di bentuk pecahan ini bisa saling coret. Nah, kita gunakan bentuk ini, suatu perbandingan ya. Q per T untuk keadaan 1 dibagi Q per T untuk keadaan 2. Nilainya sama dengan E1 kali A1 kalikan T1 pangkat 4 per E2 kalikan A2 kalikan T2 pangkat 4. Nah, nanti Sobat 100 masukkan angka yang diketahui di soal. Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu nih waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air dengan suhu pada kondisi yang kedua itu dapat nilainya berapa second. Begitu ya Sobat 100, bisa dipahami ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya. Itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.